untuk perkuliahan yang kedua ini, di mana kita akan membahas materi mengenai distribusi sampling ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya ingin memperlihatkan dulu buku yang mungkin kalian sudah punya ya. Jadi buku utama kita menggunakan Wires, cuma karena Wires itu sangat langka ya, jadi tidak saya perlihatkan karena saya juga punya Wires-nya itu yang lama ya, yang edisi lama, dan fotokopian yang tebalnya tuh berapa senti ya, lebih dari 10 senti itu tebalnya. Nah, ini adalah buku Lindell ya, jadi buku yang kedua yang menjadi pedoman pembelajaran statistik kita. Nah, ini bukunya juga tebal dan mahal. Ini belinya di Elvira ya, tahu toko buku Elvira yang di Dago deket Grapari itu ya. Berapa ini? Harganya aja nih 260.000 ya di Elvira, nggak tahu sekarang. Ini edisi ke-15 itu ya. Tapi jangan khawatir karena statistika ini kan berlaku universal ya. Jadi kalian boleh kok mengakses e-book ya. Kalau kalian dapat gitu e-book statistik itu banyak banget ya di internet. Pokoknya isinya itu akan sama gitu ya. Ya, kemudian kalian juga akan dibimbing dalam praktika ya, di mana kelas ini dibimbing sama Kak Vini dan jadwal praktikanya sudah tertentu ya pada hari Kamis yang bisa kalian akses via YouTube. Nah, oke, baik. Sambil ini kita lihat dulu video ya yang di-share oleh teman saya, dia dosen juga. Kita lihat videonya. Kelihatan nggak? Bentar, videonya kelihatan nggak? Belum, Bu. Belum ya? Belum. Oke, sebentar ya. Gimana? Videonya sudah belum? Bu. Ya, Oke ya. Silakan ditonton dulu. Uang dan waktu yang ada untuk baiklah, hari ini merupakan pertemuan ke-8 kita sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Siti April Sekiandari.
Kita hari ini akan membahas materi mengenai teknik sampling dan distribusi sampling. Bagaimana mendapatkan data? Nah, sebelum kita mengetahui bagaimana cara mendapatkan data, kita harus tahu data itu terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Kalau data primer, ini kita yang mengambil secara langsung. Sementara data sekunder ini kita peroleh dari sumber-sumber yang valid. Nah, untuk mendapatkan data primer, ini ada 4 cara, yaitu dengan studi kualitatif, dengan observasi, dengan percobaan, dan dengan sensus. Nah, apa itu sensus? Sensus itu yakni kita mengumpulkan data dari keseluruhan populasi. Semua objek yang ada di dalam populasi ini dijadikan riset atau penelitian kita, itu yang dinamakan sensus. Sementara survei ini kita mengumpulkan data ini dari sebagian populasi. Jadi sampel di dalam survei ini merupakan himpunan bagian dari populasi. Mengapa kita harus menggunakan sampel? Yang pertama alasannya, sampling ini menghemat waktu dan uang. Kalau sampling itu tekniknya ya, teknik pengambilan sampel. Nah, yang kedua, pengujiannya dapat merusak, tidak efektif jika dilakukan pada populasi. Yang ketiga, umumnya sampling ini lebih akurat manakala ketika kita memiliki uang maupun waktu yang terbatas. Dan yang keempat, ini lebih baik menghabiskan uang dan waktu yang ada untuk mendapatkan informasi terperinci yang akurat pada beberapa individu saja, dibanding kita berusaha dengan cepat untuk mendapat sedikit informasi dari banyak individu. Selanjutnya, peran teknik sampling. Apa guna teknik sampling? Ini agar kita mendapatkan sampel yang representatif. Apa itu sampel representatif? Representatif artinya ini dapat mewakili dari populasi yang kita amati. Nah, ada pun teknik samplingnya. Yang pertama, kita harus memilih metode yang tepat. Yang kedua, jumlah sampel yang kita lakukan riset atau penelitiannya harus memadai. Dan yang ketiga, ini sesuai dengan tingkat akurasi yang kita harapkan. Untuk metode sampling, ini terbagi menjadi dua, probability dan non-probability sampling. Apa itu probability dan non-probability, dan apa yang perlu saudara ingat, probability ini konsepnya mementingkan peluang, sementara non-probability sampling ini tidak mempertimbangkan peluang. Maksudnya bagaimana? Jadi kalau probability, semua sampel yang ada di dalam populasi ini memiliki peluang yang sama untuk terpilih sebagai sampel. Sementara non-probability sampling ini, sampel yang ada di dalam populasi ini tidak memiliki peluang yang sama untuk terpilih sebagai sampel. Nah, kalau probability, tingkat akurasinya bisa dihitung. Setiap unitnya memiliki peluang yang sama untuk terpilih. Butuh kerangka sampel. Kita membutuhkan kerangka sampel jika menggunakan probability. Kerangka sampel apa? Daftar seluruh unit atau anggota populasi. Nah, bagaimana selanjutnya untuk non-probability sampling? Ini pemilihan yang tidak dilakukan secara acak. Kita melakukan generalisasi terhadap populasi, ini agak sulit kita lakukan. Sering digunakan dalam penelitian sosial, marketing, research, atau lain-lain, karena probability sampling ini tidak praktis, atau bahkan tidak dapat
diterapkan. Metodenya accidental, haphazard, convenience, atau purposive sampling. Kita lanjutkan. Metode sampling yang probability ini terbagi menjadi 5. Ada penarikan sampel acak sederhana atau simple random sampling, penarikan sampel acak berlapis atau stratified random sampling, sistematis atau systematic random sampling, penarikan sampel gerombol atau cluster random sampling, dan yang terakhir penarikan sampel bertahap atau multi-stage sampling. Selanjutnya, bagaimana memilih metode sampling? Kita harus mengenali populasi sasaran studinya, seperti ukuran dan penyebaran geografis, keragaman variabel menentukan. Nah, kita juga harus mengetahui sumber daya yang tersedia seperti apa, dan pentingnya mempunyai dugaan yang tepat tentang sampling error. Selanjutnya, distribusi sampling. Di sini ada populasi dengan 5 angka. Selanjutnya, dari populasi 5 angka ini diambil sampel angka sebanyak 2. Di mana populasinya ini memiliki rataan 5,6 dan ragamnya 7,4. Diambil sampelnya sebanyak 2 kali ya. Pengambilan sampel lalu dikembalikan, angkanya dikembalikan lagi, ditarik lagi, maksudnya gitu ya. Nah, diperolehlah hasilnya untuk yang pertama, ini yang pengambilan pertama ini 2, selanjutnya 2. Ini rata-ratanya 2 dan variannya 0. Kita lakukan resampling, ini resampling ya. Ini sebanyak sampai ke bawah ini 25 kali. Nah, diperolehlah rataan dari resampling, dari pengambilan sampel dengan pengembalian ini 5,6 dan variansinya 3,7. Nah, kita lanjutkan. Bagaimana sih distribusi sampling bagi rata-rata sampel atau X-bar? Misalkan nih, kita mempunyai sebuah populasi berukuran N dengan parameter mu dan simpangan baku sigma. Dari populasi diambil sampel acak berukuran N kecil. Jika N besar, ini cukup besar dibandingkan dengan N kecil, maka berlaku rumus berikut. Nilai harapannya pada sampel ini sama dengan simpangan bakunya ini sama dengan sigma per N. Rumus di atas ini cukup baik apabila N kecil per N besar ini kurang dari sama dengan 5%. Selanjutnya, dalil limit pusat. Sebaran populasi X yang memiliki nilai tengah mu dan ragam sigma kuadrat, jika diambil sampel secara acak dari populasi tersebut sebanyak N, di mana M cukup besar, maka X bar ini akan menyebar mendekati sebaran normal dengan nilai tengah mu dan ragamnya ini sigma kuadrat per N. Adapun rumusnya ini X bar dikurang mu per sigma per akar N. Sebagai contoh, sebuah perusahaan pupuk organik cair menjual produksinya dalam botol kemasan berisi 1 liter. Diketahui bahwa isi botol tersebut sebenarnya berdistribusi normal dengan rata-rata 1,02 liter dan simpangan baku 0,04 liter. Jika seorang membeli 1 botol pupuk cair tersebut, berapakah nilai peluang botol tersebut berisi paling tidak 1 liter per botol? Di sini mu sama dengan 1,02, sigma sama dengan 0,04, sehingga kita menggunakan dari limit pusat tadi ya, Z sama dengan X min mu per sigma. Diperolehlah hasilnya Z-nya minus 0,5.
Dari tabel normal baku diperoleh bahwa peluang X lebih besar dari 1 sama dengan peluang Z lebih besar minus 0,5 sama dengan 0,6915. Lanjutkan ke contoh kedua. Jika seorang ketua kelompok tani membeli 20 botol untuk keperluan anggota kelompok taninya, tentukan peluang rata-rata dari 2 botol tersebut paling sedikit 1 liter per botol. Berarti di sini kita menentukan rata-rata sampelnya saat ini mu sama dengan 1,02. Maka simpangan bakunya sigma per akar N. Sigmanya 0,04 per akar dari 20. 0,0089. Oleh karena itu, peluang X bar lebih besar dari 1, ini sama dengan peluang X bar min mu per sigma X bar lebih besar dari 1 minus 0,89. Jadi, P buka kurung Z lebih besar minus 2,24 sama dengan 0,9875. Jadi, peluang rata-rata dari 20 botol tersebut paling sedikit 1 liter per botol adalah 98,75%. Nah, untuk mencari nilai Z, saudara semua dapat melihat dari slide di sini. Saya ingin mencari peluang Z kurang dari minus 0,5. Maka nilainya adalah 0,3085. Jadi kalau Z ini kita lihatnya dari luar ke dalam. Kan ini luarnya minus 0,5 berarti di sini ya. Ke dalam berarti ini nilai peluang Z kurang dari minus 0,5. Selanjutnya, distribusi sampling bagi selisih rata-rata sampel X1. Nah, gimana? Semua sudah melihat? Tadi kita baru sampai distribusi sampling rata-rata untuk satu populasi yang menghasilkan satu sampling, satu sampel ya. Jadi, halo? Iya, Bu. Ya, Ibu. Oke, ya, baik. Nah, dari ini sangat padat ya tadi videonya, sehingga saya akan menjelaskan dengan PowerPoint yang dari Lindell dan Wires ya, yang saya sudah share di Google Classroom ya.
Nah, baik ya, sudah terlihat semuanya. Sampling and sampling distribution. Ini dari Wires ya. Nanti kalau ada kekurangan kita akan tambahkan dengan yang dari Lindell ya. Nah, pertama dalam statistik ini kan kita masih bicara statistik parametrik ya, di mana dalam statistik parametrik kita membahas mengenai parametrik yang jelas atau parameter-parameter dari variabel yang jelas. Nah, inti dari parameter yang jelas dalam statistik ini seperti jumlah populasi yang kita ketahui parameternya dilambangkan dengan N besar, kemudian jumlah sampel N kecil, rata-rata populasi adalah mu ya, kemudian rata-rata sampel parameter atau lambang sigma, dan untuk simpangan baku sampel kita menggunakan S ya. Dalam mata kuliah untuk mempelajari distribusi sampling ini ada beberapa hal yang akan kita pahami. Yang pertama, distribusi sampling akan menjelaskan bagaimana si sampel itu di general lebih praktis daripada sensus. Jadi kalau sensus itu semua populasi kita data, sementara limit ini seperti ini. Jadi kalau misalkan populasinya sangat besar, misalkan mendekati ke mu ya, maka sampel yang diambil dari populasi ini juga atau x bar dari sampel ini ya, rata-rata sampel ini juga akan mendekati ke rata-rata populasi itu ya. Kemudian, nah kitemnya atau istilah-istilah yang menjadi kunci dalam memahami distribusi sampling ini, yang pertama adanya error ya, atau kesalahan dalam pengambilan sampling atau yang non sampling. Kemudian standar errornya. Nah, kita sebelumnya mungkin ya di statistik 1 kalian sudah memahami apa itu standar error atau kita sebut sebagai alfa. Nah, di mana alfa ini kesalahan yang pasti terjadi pada saat kita mengambil data atau menghitung data. Nah, hanya masalahnya seberapa besar si standar error ini harus dibatasi ya, karena begitu besar standar errornya, maka perhitungan yang sedang kita lakukan atau sudah kita lakukan itu bisa gagal. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat paper-paper dari Amerika ya atau Eropa, mereka dalam menentukan standar error dalam sampling datanya itu rata-rata sekitar 5% ya. Sementara kalau di Jepang dan Korea, mereka menentukan alfanya atau standar errornya itu sekitar 1-2%. Nah, artinya begini, ketika kita mengambil standar errornya 5%, jadi artinya dari 100 data sampel yang kita amati atau sedang kita hitung atau kita teliti, maka kita anggap 5/100 data tersebut salah. Jadi dari 100 itu ada 5 data yang ditoleransi salah gitu ya. Karena kesalahan itu pasti terjadi. Nah, berarti kalau yang 1-2%, berarti dari 100 sampel yang sedang kita amati, yang sedang kita ambil, atau kita teliti, atau kita hitung, itu berarti hanya ada 1 atau 2 saja yang salah. Sangat teliti ya. Nah, bagaimana dengan Indonesia?
Indonesia ini terus terang saja pengambilan datanya memang agak sedikit kompleks ya, terkait dengan teknik sensus dan teknik sampel yang terjadi, juga keakuratan data serta kecocokan yang lainnya. Maka di Indonesia itu toleransi pengambilan sampel itu bisa sampai 10%. Ya, karena kondisi di lapangan itu yang begitu berat ya pada saat pengambilan sampel, baik di lab dan segala macam dengan keterbatasan yang ada. Nah, kalau ketika kita mendapatkan sampling error lebih dari 10%, maka berarti katakanlah data itu tidak bisa dipakai sehingga kita harus mengulang lagi pengambilan sampel dari awal. Tapi ya itu tadi, Indonesia itu dianggap paling besar ya toleransinya terhadap tingkat kesalahan dalam pengambilan data. Namun akhir-akhir ini kalau di ekonomi itu kita batasi sampai dengan 5% saja, gitu ya. Nah, kemudian standarisasinya, standarisasi tadi ada standarisasi tingkat individu dan ada standarisasi dari rata-rata sampel. Nah, yang diambil kita tentu saja yang rata-rata sampel ya, karena ini menunjuk kepada objektivitas dari pengamatan penelitian kita. Kemudian finite population correction. Nah, finite population correction ini ketika kita mendapatkan perbandingan antara sampel ya dibandingkan dengan populasi itu lebih dari 5%, jadi artinya sampel kita sangat besar sehingga lebih dari 5% kali populasi. Jadi kalau ada populasinya ada 1.000, maka 5% dari populasi itu sekitar berapa? 5 per 100 kali 1.000, sekitar 50 ya. Jadi ketika kita mengambil sampel lebih dari 50 sampel, maka itu dikatakan sampelnya cukup besar dan kita harus menggunakan finite population correction untuk mengantisipasi kesalahan dalam perhitungan sampel ini. Nah, tetapi kalau di ekonomi ini rata-rata jarang ya, memang karena rata-rata si populasinya itu sangat besar dan kita mengambil sampelnya cukup kecil gitu. Jadi finite population correction dibutuhkan untuk kondisi-kondisi khusus ya. Nah, kemudian tadi dari video yang sudah dijelaskan bahwa dalam teknik sampling itu ada probability sample dan ada non probability sample. Nah, tujuannya yang kenapa kita harus melakukan probability sample atau non probability sample juga diperbolehkan. Pertama karena tadi ya teknik sampling yang kita gunakan itu harus menghasilkan sampel yang akurat. Jadi tentu saja metode yang digunakan juga harus tepat. Nah, perbedaannya seperti ini. Ketika probability sample itu ada 4 ya. Kalau tadi Ibu Siti menjelaskan ada 5 ditambah dengan multi-stage sampling ya. Dan itu boleh-boleh saja. Tapi balik lagi di ekonomi ada kondisi tertentu yang menggunakan multi-stage sampling, tetapi sebagian besar yang menggunakan ini. Pertama, simple random sampling. Simple random sampling itu teknik sampling dengan menggunakan bilangan random. Nah, kalau misalkan kalian punya kalkulator, memang wajib punya kalkulator ya, maka di kalkulator itu ada tombol yang menggunakan pagar di sananya run atau ada RDN gitu ya. Nah, di sini itu untuk menunjukkan bilangan random. Nah, nanti data yang muncul itu misalkan 0,975 misalnya ya dari ketika kalian klik tombol bintang run ini. Dan di situ artinya dari 1.000 populasi yang ada yang sedang kalian amati, maka sampel yang diambil adalah sampel nomor 975 gitu. Jadi dengan catatan si populasinya harus kalian beri nomor dulu dari nomor 1 sampai 1.000, lalu misalkan dipilih sekitar 30 sampel ya, sampel kecil misalkan. Nah, dari 30 sampel itu ketika kalian klik bilangan randomnya muncul misalkan tadi 0,975, berarti kalian mengambil sampel nomor 975 itu. Kemudian diklik lagi misalkan keluar 0,003, berarti kan 0,003 atau 3 per 1.000, berarti kalian mengambil lagi dari populasi tersebut
nomor 3 untuk dijadikan sampel berikutnya. Dan begitu terus sampai kebutuhan sampel terpenuhi, yaitu misalkan sebanyak 30 buah. Yaitu kalau simple random sampling, atau kita mendapatkan sampel dengan cara menggunakan bilangan random yang sederhana. Bilangan random ini juga ada di buku ya. Kalau misalkan kalian beli buku tentang tabel statistik ya, di situ kan ada tabel Z, tabel T student, tabel binomial, multinomial ya, lalu tabel F dan tabel chi-square ya. Nah di situ ada juga bilangan random, terserah karena namanya juga random, acak, bisa kalian ambil dari kanan, dari kiri ya, dan seterusnya. Tuh. Kemudian yang kedua adalah systematic sampling tadi ya, berdasarkan suatu sistem tertentu ya. Nah, misalkan sistem tertentunya bisa menggunakan angka ya. Nah, jadi misalkan menggunakan sistem angka yang sukanya angka 7. Nah, misalkan mengambil sampel dengan nomor 007, 0077, 777, dan misalkan seperti itu. Jadi ada suatu sistem tersendiri yang berlaku di situ gitu ya. Dan itu sebetulnya bebas asal didefinisikan terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga adalah sampel stratified sampling. Jadi pengambilan sampel secara berlapis gitu ya. Nah, stratified sampling ini dia terkait dengan tingkatan ya, namanya juga stratified ya karena ada tingkatan. Nah, dalam ekonomi ini yang paling gampang tingkatan yang bisa kita ambil adalah income gitu ya. Jadi stratified ini kan menunjukkan strata ya. Jadi misalnya pengambilan income itu misalkan kelompok 1 itu adalah income yang terkecil misalnya ya. Jadi misalkan 0 sampai 2,5 juta ya, 0 sampai 2.500.000 rupiah gitu. Ini katakanlah dia sebagai kelompok yang ke-1. Jadi strata 1. Kemudian strata kedua atau kelompok kedua misalnya antara 2,5 juta sampai dengan 5 juta gitu. Dan strata ketiga antara 5 juta sampai 10 juta. Lalu strata keempat 10 atau di atas 10 juta gitu. Misalkan itu terjadi untuk pengambilan sampel berdasarkan tingkatan pendapatan di Kota Bandung. Jadi karena terkait dengan UMR, kemudian terkait dengan tingkat kesejahteraan. Jadi kalau misalkan hidup di Kota Bandung sudah penghasilannya 10 juta ke atas, itu sudah dikatakan dia sejahtera. Itu ya. Jadi ada teorinya juga sedikit yang mendasari pengelompokan teknik sampling dengan menggunakan stratified ini. Nah, kemudian yang berikutnya adalah cluster ya. Cluster sampling atau teknik pengambilan sampel berdasarkan cluster itu ada kelompok-kelompok tertentu. Nah, yang paling gampang misalkan kelompok tipe perumahan misalnya ya. Nah, di Indonesia Kemen PUPR ya itu juga sudah mengelompokkan misalnya rumah sederhana gitu ya. Itu klaster 1 misalkan. Nah, klaster 1 itu terdiri dari strata 1, 2, 3, 4 gitu. Di klaster 1 itu misalnya rumah tipenya tipe yang pertama tipe 21 misalnya ya. Kemudian tipe yang kedua atau strata kedua tipe 36 gitu ya misalnya. Atau tipe 45, tipe 70, tipe 100. Nah, itu di satu klaster memiliki strata yang sama gitu. Nah, misalkan kita meneliti 2 klaster, maka di klaster kedua juga kompleks yang memiliki tipe perumahan yang sama. Nah, itu cluster sampling atau teknik pengambilan sampel berdasarkan sistem cluster. Nah, tujuannya probability sampel itu tadi ya, intinya dia akan menghasilkan jumlah sampel yang akurat sehingga
penelitian ini akan menghasilkan perhitungan yang benar. Itu ya, probability sample. Jadi karena ada kemungkinan-kemungkinan yang harus didefinisikan dengan baik. Nah, bagaimana dengan non-probability sampling? Nah, non-probability sampling berarti pengambilan sampel secara non-probability, jadi tidak menggunakan teknik-teknik yang sangat terukur tadi ya, jadi agak-agak bebas lah gitu. Nah, tujuannya apa? Ya sebetulnya sama saja ke arah sana ya, kita inginnya menghasilkan sampel yang akurat, tetapi situasi dan kondisi tidak memungkinkan, sehingga non-probability sample bisa diambil sebagai langkah alternatif untuk mengambil sampel yang dibutuhkan. Nah, yang pertama itu adalah convenience sampling. Jadi convenience sampling adalah teknik pengambilan sampel yang sangat nyaman. Nyaman itu artinya dia memudahkan si pelaku atau peneliti. Jadi ya udah suka-suka si peneliti aja gitu. Nah, lalu bagaimana dengan hasilnya? Apakah akurat? Nah, itu tergantung juga. Tetapi karena kita selalu berada di probability sampling ya, ekonomi ini, sehingga non-probability sample menjadi langkah terakhir digunakan kalau yang probability sample tidak bisa lagi dilakukan gitu ya. Kemudian yang kedua, kuota sampling. Kuota sampling berarti pengambilan sampel berdasarkan kuota. Nah, misalkan kuota itu batasan tertentu, misalnya kita ya, kita butuh 3 orang. Nah, berarti ya udah sudah dapat 3 orang, yang lain tidak mendapatkan kesempatan. Tuh. Karena kuotanya cuma 3 gitu. Dan kadang-kadang ya siapa cepat dia dapat, itu berlaku ya untuk kuota sampling ini. Jadi nanti hasilnya apakah kita dapat sampling yang akurat? Ya belum tentu juga. Apakah dapat yang tidak akurat? Ya belum tentu juga. Jadi non-probability sample memang agak-agak ngambang begitu ya. Nah, apalagi untuk yang purposive. Nah, purposive sampling ini adalah teknik pengambilan sampel betul-betul berdasarkan tujuan dari maksud penelitian atau maksud pengambilan data itu. Jadi dia, nah si non-probability sampling ini memang sangat berlaku untuk ilmu-ilmu sosial di luar ekonomi, ya. Ilmu sosial di luar ekonomi karena maksudnya untuk penelitian kualitatif. Misalnya begini. Jadi kalau purposive sampling kita ingin melihat pilkada. Nah ya, misalkan kasus pilkada aja sekarang nih. Nah, lalu kan ada yang kota kosong, ada yang calon tunggal begitu ya. Nah, itu si peneliti misalkan dia ingin menanyakan atau mengelaborasi hal-hal kualitatif terhadap penelitian, tidak ke semua orang kan. Jadi hanya ke orang-orang tertentu gitu. Misalnya anggota DPR bisa, anggota KPU bisa ya. Kemudian ke mantan pejabat sebelumnya misalkan ya, itu bisa, lalu ke tokoh masyarakat. Nah, itu kan sudah purposive, jadi dia memiliki tujuan-tujuan tertentu sehingga setiap orang tidak bebas nilai gitu. Jadi hanya dilakukan ditujukan pada orang-orang tertentu yang dianggap ahli dan bisa memenuhi syarat kepenelitiannya. Nah, apakah nanti menghasilkan sampel yang akurat? Nah, bisa jadi karena metode yang dilakukan walaupun purposive sampling itu sudah benar gitu terkait dengan tujuan studi yang sedang dilakukan. Gitu ya. Nah, lalu yang terakhir itu terkait dengan judgment sampling. Judgment sampling itu berarti kita menjustifikasi dari suatu hal tertentu, dan ini tentu saja hanya dilakukan oleh ahli gitu. Jadi dia menjudge itu berdasarkan apa? Jadi keilmuannya juga harus tepat begitu ya. Nah, jadi tidak bisa judgment sampling ini dilakukan oleh orang umum. Gitu. Itu ya mengenai key terms dari distribusi sampling ini. Nah, baik, tadi sudah ya simple random. Ada di kalkulatornya? Halo? Kalian punya kalkulator? Iya, Bu. Ya, di situ ada
tombol bintang run. Bisa dicoba, nanti keluar angka-angka yang sangat acak. Ya, mudah-mudahan setelah ini kalian coba ya. Nah, oke, berikutnya. Nah, ini ya, parametrik yang kita pahami dalam sampling distribution itu pertama adalah rata-rata, kedua adalah proporsi. Nah, pertama, kenapa kita mewajibkan rata-rata menjadi preferensi parametrik dalam distribusi sampling ini? Pertama, karena kita percaya ya bahwa di dunia ini data itu secara umum atau mostly ya itu terdistribusi secara normal. Jadi berada di tataran normal, hanya sedikit sekali yang less atau yang lebih gitu ya, sisi kiri atau sisi kanan. Nah, sehingga di sini kita memahami distribusi sampling itu dalam konteks distribusi normal menggunakan tabel normal dan menggunakan kurva normal, yaitu kurva normal terkait dengan bentuknya gitu ya, yang seperti kelonceng terbalik itu ya, dengan peluang totalnya adalah 1 dibagi 2 ya, jadi lonceng ini dibagi 2 dengan luas wilayah masing-masing itu sama, yaitu 0,5 gitu ya. Kemudian ada titik tengahnya. Jadi karena distribusi sampling ini untuk data yang terdistribusi normal, maka kita punya titik tengah ini sebagai rata-ratanya gitu ya. Itu sebagai pusat dari pendistribusian sampel yang ada gitu. Dan di titik tengah ini sebagai rata-rata, karena tadi kita menggunakan limit central limit theorem itu, maka kalau kita menganggap bahwa kita mengambil rata-rata sampel ya, maka rata-rata sampel itu akan mendekati atau bahkan sama dengan rata-rata populasinya gitu ya. Kemudian tadi penyebarannya. Nah, standar deviasi dari distribusi sampling rata-rata ini itu mendekati standar error, yaitu tadi ya dengan pendekatan sigma X bar adalah sigma per akar N. Jadi dia sangat terkait dengan jumlah sampelnya. Tuh ya, jadi distribusi populasi yang baru untuk distribusi sampling ini terkait dengan distribusi dengan standar deviasi dari populasi dan terkait dengan jumlah sampelnya. Nah, kemudian kalian di statistika 1 kan kalian sudah mempelajari bilangan Z normal ya. Maka di sini juga sama, karena terdistribusi normal dan kita anggap populasinya sangat banyak, maka pendekatannya adalah menggunakan tabel Z tadi, di mana standarisasi tabel Z ini seperti ini ya rumusnya, dan untuk standar errornya kita menggunakan tadi standar error untuk simpangan baku pada distribusi sampling. Tuh. Ya, baik. Nah, berikutnya untuk sampling distribution dari proporsi ya, maka kita mengenerate dari jumlah sampel, di mana tadi sampel itu menjadi representasi dari populasi ya. Nah, kalau dalam populasi itu proporsinya adalah V, maka dalam sampel itu proporsinya adalah P ya, untuk jumlah sampelnya N kecil. Nah, rata-ratanya di sini kita akan melihat ya, untuk proporsinya kita akan melihat bahwa antara N kali V sebagai proporsi dan N dikali 1 min V itu harus lebih besar daripada 5 tadi ya, sehingga kita tidak menggunakan rumus finite population correction, karena nanti distribusi dari proporsi sampling ini akan mendekati distribusi normal ya.
Kemudian tadi dengan central limit theorem tadi, maka kita anggap proporsi dari sampel yang kita ambil itu nilainya akan mendekati atau sama dengan proporsi dari populasi yang sedang kita amati. Tetapi simpangan baku untuk proporsi ini ya, distribusi sampling proporsi ini menggunakan rumusnya seperti ini, yaitu akar dari V dikalikan 1 min V dibagi dengan M. Ya, jadi sangat terkait dengan proporsi untuk populasi dan jumlah sampelnya. Ya. Nah, kemudian pendekatan nilai Z-nya, maka seperti ini ya. Kalian harus membedakan tadi kalau untuk rata-rata Z-nya tadi adalah X bar min mu dibagi sigma per akar N. Sedangkan kalau distribusi proporsi, maka Z-nya adalah P ya, P ini adalah proporsi dari sampel yang sudah kita dapat, V adalah proporsi dari populasi, maka standar errornya adalah V kali 1 min V dibagi N. Berarti parameter yang harus kita miliki dalam menghitung distribusi sampling rata-rata maupun proporsi adalah rata-rata dan proporsi dari sampel, rata-rata dan proporsi dari populasi, serta jumlah sampel. Ya. Nah, ini kalau misalnya tadi kasus ketika perbandingan antara jumlah sampel terhadap jumlah populasi itu lebih dari 5%, maka rumus finite population correction ini harus disertakan, gitu ya, supaya tadi data yang sedang kita amati baik sampel maupun populasi tetap mendekati distribusi normal atau diasumsikan sebagai data yang terdistribusi normal. Ibu, ya. Slide-nya dari tadi belum gerak. Apa? Belum gerak. Oh, di saya udah gerak. Iya, Bu. Ya. Gimana? Sudah? Sudah, Bu. Nah, baik. Nah, itu tadi dari wires ya. Nah, kemudian di wires ini tentu saja ada kekurangan ya dan kelemahannya. Maka saya akan nambahkan dari Lindell ya. Gimana nih yang dari Lindell, kelihatan nggak? Kelihatan. Ya, oke. Sama saja ya. Jadi pada chapter 8 di Lindell ini terkait dengan sampling distribution, kita juga akan mendefinisikan dan mengkonstruk sampling distribution dari sampel rata-rata dan sampel proporsi, begitu ya. Nah, ini contohnya ya. Di Lindell ini kita dapat beberapa contoh soal dalam slide-nya. Contoh ke-1 ya, misalkan di firma hukum Hoya and Associate ada 5 partners ya. Nah, 5 partners ini boleh dikatakan 5 klien lah ya. Nah, misalnya secara mingguan gitu ya, si partners ini akan
meeting dan masing-masing melaporkan ya jumlah jamnya ya, karena kalau di bidang hukum ini sebagai konsultan mereka hitungannya per jam ya, makanya Hotman Paris kaya banget kan ya, 1 jamnya nggak tahu itu dia, dan katanya konon saya juga nggak tahu itu tarifnya pakai dolar ya. Jadi hampir sama aja dengan di luar gitu ya. Nah, kemudian ini penelitian ya sedikit mengenai pelayanan ya dari law firm Hoya and Associate ini ya pada minggu terakhir. Jadi ketika dia meeting dengan si Dan sebagai partner pertama menghabiskan waktu 22 jam gitu ya. Kemudian dengan Hardy 26 jam, Kayers 30 jam, Malinowski 26 jam, Tillman 22 jam. Nah, itu datanya. Jadi dari kelima partners masing-masing waktu yang dihabiskan untuk konsultasi sekian gitu. Nah, maka ini kan terbatas ya. Partnernya itu cuma 5 gitu kan. Dan ini menjadi populasi. Nah, walaupun 5 tetap karena yang namanya firma hukum itu banyak, mungkin si Hoya and Associates ini juga melayani banyak sekali partners begitu ya. Jadi data yang ada sebetulnya terdistribusi normal, cuma yang kita amati ini hanya 5 partners gitu ya. Kemudian kita ingin mengembangkan si populasi yang 5 ini menjadi lebih besar ketika misalkan si sampelnya itu menjadi 2-2 ya. Jadi kan dari populasi 5 kita ambil sampelnya ada 2-2, sehingga dengan teknik kombinasi yang ada ya di kalkulator ada ya. Kalau di kalkulator saya yang paling sederhana ini saya menggunakan kalkulator Casio 350 ms ya, FX 350 ms. Di sini ada NCR ya, tombol NCR untuk menghitung kombinasi. Nah, di mana tadi jumlah sampel yang sedang dihitungnya adalah 5, kita ingin membuat sampel baru dari 5 tersebut sebanyak 2 gitu. Jadi satu sampelnya berubah menjadi 2. Sehingga dengan metode NCR ini kita dapatkan 10 sampel baru ya. Nah, jadi seperti ini. Himpunan yang terbentuk ya, dari asalnya 5, kemudian kita ambil sampel baru yang isinya 2-2. Jadi partner 1 dengan 2, 1-3, 1-4, 1-5, dan ini semuanya sudah berpartners ya, dan tidak ada pengulangan ya, gitu. Nah, ini kan tadi partner ke-1 kita lihat 22 jam, kedua 26 jam. Jadi kalau dijumlahkan menjadi 48 jam ya. Gitu. Lalu rata-ratanya 24 karena kita sedang bicara distribusi sampling rata-rata. Lalu partner 1 dan 3, 1 dan 4, 1 dan 5 sampai yang terakhir 4 dan 5. Nah, kemudian dari sini kita buat distribusi frekuensinya ya. Ternyata untuk yang rata-rata paling kecil adalah 22 ya, dan rata-rata terbesar adalah 28 dengan distribusi frekuensi seperti ini ya. Jadi yang rata-rata 22 ada 1, 24 ada 4, 26 ada 3, dan 28 ada 2 ya. Oke. Nah, kemudian kita menjumlahkan tadi ya rata-ratanya. Jadi 24 tambah 26 tambah 24 tambah 22 tambah 28 tambah 26, 24, 28, 26, 24. Atau bisa juga pakai ini ya frekuensi. Jadi 22 kali 1 gitu ya. 22 kali 1 ditambah 24 kali 4 ditambah
26 kali 3 ditambah 28 kali 2, totalnya adalah 252 jam, lalu dibagi 10 kan, maka rata-rata dari sampelnya adalah 25,2 jam gitu ya. Dan ini menjadi rata-rata yang baru tuh untuk distribusi sampling rata-rata ini. Nah, berikutnya setelah kita mendapatkan rata-rata dan kita anggap ya, karena tadi dengan limit central theorem ya yang tadi itu kita anggap bahwa rata-rata dari sampling baru itu 25,2 itu sama dengan rata-rata dari populasi gitu. Kalau misalnya kita mau cek silahkan ya, kita cek, kita lihat lagi data awal. Nah, 22 tambah 26 tambah 30 tambah 26 tambah 22 dibagi 5. Hasilnya ternyata sama gitu ya. Oh, jadi central limit theorem menunjukkan bahwa untuk populasi dengan rata-rata mu dan variansnya sigma square atau simpangan bakunya sigma ya, maka distribusi sampling dari rata-rata untuk semua kemungkinan sampel dengan jumlah N yang dikembangkan dari populasi awal akan mendekati atau sama dengan nilai pada nilai populasinya secara distribusi normal. Nah, sehingga rata-rata dari distribusi sampling akan sama dengan rata-rata dari populasi di awal. Tuh, ya. Nah, di sini untuk distribusi sampling rata-rata, maka ini menunjukkan titik estimasi. Jadi artinya perkiraannya itu akan tepat pada satu nilai yang sama. Jadi ketika kita menghitung rata-rata dari hasil teknik sampling yang baru, nilainya akan sama persis dengan rata-rata dari populasi yang sedang kita amati, gitu ya. Itu karena si populasinya terdistribusi normal, maka si sampling distribusi ini juga akan mengikuti, gitu ya. Dan tadi melihat peluangnya, berapa sih besaran peluangnya, maka tadi kita menggunakan pendekatan nilai Z ya. Jadi si nilai Z ini sebagai perubahan ya. Jadi tadi kan ada rata-rata, kemudian ada simpangan baku ya, dan ini diaproksimasi atau dikonversi begitu ya, dikonversi untuk mendapatkan peluang dengan menggunakan Z. Jadi dari rata-rata dan simpangan baku, lalu dikonversi dengan nilai Z atau pendekatan bilangan baku, maka hasilnya merupakan nilai peluang, dan ini yang kita cari. Nah, konversinya itulah menggunakan Z dengan rumus yang baru seperti ini. Nah, ini kalau rumus untuk populasi ya, dengan menggunakan sigma. Jadi artinya ini kalau populasi di awal simpangan bakunya diketahui. Jadi sigma ini kan simpangan baku untuk populasi. Kalau populasinya diketahui, gunakan rumus ini. Tapi kalau populasinya tidak diketahui, berarti kita harus menghitung simpangan baku dari sampel yang ada tadi ya. Nah, oleh karena itu kemampuan kalian menggunakan kalkulator itu amat sangat membantu ya perhitungan berikutnya. Karena kalau menghitung simpangan baku dengan manual kan lama sekali ya.
Tapi kalau dengan kalkulator, dengan mode regresi atau mode simpangan baku atau standar deviasi ya, dengan menginput data maka hasilnya akan lebih cepat dan akurat. Nah, sekarang kita lihat contohnya ya. Contoh yang kedua ini misalnya rata-rata harga dari 1 galon bensin ya di Amerika adalah 1,3 US dollar. Jadi 1 galon itu sekitar berapa ya? 1, sekian liter ya. 1 galon itu mereka kan menggunakan satuan internasionalnya seperti itu. Jadi untuk berat galon, untuk jarak mile dan seterusnya ya. Nah berikutnya kita asumsikan dia distribusinya adalah positively skewed. Jadi dia menceng kanan ya. Dengan standar deviasi adalah 0,28. Nah, di sini karena kita sedang fokus kepada distribusi normal, maka kalian jangan kena trap ya, jangan terjebak dengan kata-kata adanya distribusi positively skewed atau negatively skewed dan seterusnya. Nah, karena di sini saya sudah sejak awal kita berada dalam konteks pendekatan distribusi normal. Jadi sampling yang sedang kita amati, kita anggap, kita asumsikan datanya adalah terdistribusi normal, gitu ya. Nah sekarang berapa peluangnya dari jumlah sampelnya N-nya 35 untuk di gasoline station ya, di pom bensin. Dan sampel rata-ratanya adalah 0,08 ya. Jadi ini standar deviasi dari sampel 0,08. Jumlah sampelnya 35, standar deviasi sampel atau S-nya, S kecil ya, itu adalah 0,08. Kemudian, nah kita lihat ya jawabannya. Tahap pertama adalah kita cari nilai Z-nya untuk melihat berapa sih peluang yang muncul ya. Dimana tadi Z-nya kan menggunakan rumus ini kan. Karena di soal tidak diketahui simpangan baku untuk populasi. Nah, di sini kan yang diketahui adalah simpangan baku sampel. Sehingga kita gunakan rumus Z untuk distribusi sampling rata-rata dengan simpangan baku sampel ya, seperti ini. Nah, di sini kan kita lihat perubahannya ya. Ini kan rata-rata dari rata-rata dari populasinya 1,3. Kemudian kita lihat di sini perubahannya 0,08. Nah, jadi dari situ kita menyimpulkan X-bar-nya adalah 1,38 itu. Karena ya mungkin ini dari kata-kata positively skewed ya. Nah, tetapi tentu saja tadi kita ingat ya dia terdistribusi normal. Nah, kemudian si simpangan bakunya 0,08 ya. Ini standar deviasinya. Lalu N-nya tadi 35 ya. Nah, maka didapatkan 1,69. Nah, terus kan tadi karena terdistribusi normal, ini daerah kanannya 1,69. Itu kalau tadi kan 1,3 ditambahkan
0,08. Nah, sekarang bagaimana kalau dikurangkan? Nah, berarti 1,3 dikurang 0,08, berarti 1,22 ya. 1,22 dikurangi 1,3 dibagi 0,28 dibagi akar 35. Hasilnya minus 1,69. Nah, jadi berarti si peluangnya berada di angka antara minus 1,69 sampai dengan 1,69 atau positif 1,69. Jadi peluangnya berarti Z-nya antara minus 1,69 sampai dengan 1,69. Nah, dalam tabel distribusi Z tadi ya yang sudah kita lihat dalam YouTube tadi ya, video YouTube tadi, itu angkanya adalah 0,4545. Nah, jadi dalam mempelajari statistika kedua ini kalian harus siap dengan tabel ya. Di buku Anto Dayan ada, di buku-buku statistik juga ada ya. Nah, untuk yang Anto Dayan ini, tabelnya di belakang lengkap ya, di mana dia mulai tabel 1 dengan kurva normal standar atau tabel Z, sampai yang terakhir ya, itu nilai korelasi pangkat Spearman untuk nanti ya, statistik non parametrik. Nah, jadi di Anto Dayan ini saya lihat tabelnya 1,69 itu ada di angka 0,4545 ya. Nah, ini kan dalam kurva ya, kurva normal. Kita lihat ya, batas kanan kirinya Z-nya mulai 0 sampai 3,99 di kanan, yang kiri minus 3,99. Jadi angka 1,69 ada di antara 1 dan 2 ya, minus 1 dan 2 serta 1 dan 2. Maka kita tarik ke atas. Luas wilayah dari 0 ke kiri dan 0 ke kanan itu ditunjukkan di dalam tabel Z ya, menunjukkan nilai peluang sebesar 0,4545. Nah, dia karena ada 2 kanan kiri berarti dijumlahkan atau dikalikan 2. Maka peluangnya adalah 0,9090. Jadi artinya terdapat sekitar 91% rata-rata ya, bahwa si ya rata-rata dari 35 gasolin ya, rata-rata sampel dari 35 pom bensin itu memang harganya sekitar 1,30, itu peluangnya sebesar 0,91 ya, atau 91%. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Silahkan. Halo? Halo, halo. Bu. Belum ada, Bu. Sudah paham? Silahkan, ada yang ditanyakan? Nah, tugasnya untuk distribusi sampling rata-rata ini, kalian bisa lihat di buku Anto Dayan ya. Ini di buku Anto Dayan yang warna biru ini.
itu silakan kalian kerjakan terkait dengan NPM ya. Jadi ada contoh soalnya di halaman 210 nih. 210 contoh soal. Ini kebetulan aturannya yang lama ya. Kalau yang baru saya belum tahu ya. Silahkan cek saja. Jadi yang lama yang baru sama saja. Kalian hanya mengerjakan 5 soal ya, 5 soal dari 13 soal yang ada. Nah, cuma terkait dengan NPM-nya. Jadi kalau kalian yang paling belakang nomornya itu adalah ganjil ya. Kalau nomor NPM-nya ganjil, maka dia mengerjakan soal-soal yang ganjil dan hanya 5 ya. Jangan banyak-banyak, 5. Yang NPM-nya genap, nomornya genap. Nah, ini juga dikumpulkan tidak langsung ya. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan waktu pertemuan kemarin, soal ini, soal-soal latihan ini kalian kerjakan dan dikumpulkan secara kumulatif pada saat UTS gitu. Jadi sekarang distribusi sampling rata-rata ya. Distribusi sampling rata-rata ini kalian kerjakan, boleh sekarang, boleh nanti gitu. Tapi satu orang hanya mengerjakan 5 soal saja dan sumbernya dari Anto Dayan ya. Nomornya silahkan karena di sini ada 13 nomor ya. Jadi misalkan yang NPM-nya ganjil, misalkan dia mengerjakan nomor 3, 5, 7, 9, 13 misalnya boleh ya. Atau 1, 3, 5, 7, 9 boleh. Atau 3, 7, 9, 11, 13 boleh. Pokoknya 5 soal saja. Dan nomor ganjil mengerjakan soal ganjil. NPM genap mengerjakan soal genap. Itu ya. Bu, untuk pengerjaannya ya, pengerjaannya ditulis tangan pada lembar folio ya. Tuh. Dan nanti di scan ya, di scan lalu kirimkan ke email saya gitu. Jangan sampai telat karena begitu telat ya, kita kan ada spare time nih. Jadi misalkan UTS, nah pokoknya pada hari itu juga kalian harus mengirimkan UTS, jawaban UTS dan soal latihan soal ini gitu. Nah terus kalau UTS itu waktunya hanya 1 jam, pengiriman jawabannya maksimum setelah UTS berakhir. Tapi kalau yang tugas-tugas ini selama tanggal tersebut berarti saya terima sampai jam 24.00 gitu melalui email saya ya. Oke, kalau slide-nya tadi belum dipahami, saya sudah kirimkan via Google Classroom ya. Kalian bisa dipelajari lagi, termasuk tadi video YouTube juga sudah ada di Google Classroom, silahkan kalian akses. baik Bu. Berikutnya, ya sudah mengenai, oke. Ya seperti itulah ya yang di Lindell dan Wires ya. Mengenai tambahannya untuk yang distribusi sampling proporsi, kalian bisa tanya ke Kak Vini ya sebagai tambahannya. Karena ini sudah di luar slide, tetapi minggu depan soalnya saya akan menjelaskan distribusi sampling rata-rata dan proporsi untuk 2 populasi. Kalau ini kan baru 1 populasi ya, 1 populasi dan kita ambil 1 sampel begitu ya. Nah nanti kan ada 2 populasi, kita ambil masing-masing 1 sampel dari setiap populasi dan akan kita bandingkan. Gitu, yaitu materi minggu depan untuk statistika 2 ini. Ada lagi yang ditanyakan?
kita masih ada waktu loh sampai jam 10 ya. Sebetulnya kita sudah mulai ya dari tadi dari 7.30 kalian sudah absen, sudah lihat YouTube dan sebagainya. Jadi absennya double ya, absen di WAG dan absen secara daring. Tujuannya tadi kalau absen daringnya tidak terrekod atau tidak tercatat oleh Tendik, maka kalian bisa klaim melalui saya, gitu, melalui WAG ini. Baik ya, pokoknya minggu depan insya Allah kita akan ada latihan soal di kelas online kita ya. Jadi ini kalkulator yang paling sederhana, ini paling murah juga. Kalian bisa beli atau bisa pinjam ya setiap kali kuliah online statistik ini. Jadi tolong dipelajari ya, terutama untuk modenya ya. Nah ini modenya, jadi kita akan mempelajari menggunakan kalkulator ini untuk menghitung soal biar lebih cepat ya. Ini standar deviasi dan regresi. Kemudian tadi ya tabel, siapkan tabel. Insya Allah nanti saya share lah ya tabelnya ya untuk tabel Z. Ya, nanti saya share yang digitalnya tabel ini. Ya, karena kita sudah wajib pakai tabel, nggak mungkin menghitung tanpa tabel ya. Kemudian ini di modul praktikum juga ada, Bu. Oh, ada ya. Emang mahasiswa dapat modul praktika? Iya, tiap minggunya nanti per materi. Oh, tiap minggu ya. Mulai minggu depan, jadi materinya langsung yang distribusi sampling rata-rata sama proporsi. Oh, baik. Tapi belum ke itu ya, belum ke perbandingan ya. Hanya untuk satu populasi ya. Selisih ya, nanti. 2 populasi minggu depannya lagi. Oh, oke, sip. Ya. Ya, silakan ada yang ditanyakan tidak? Nanti minggu depan kita ada latihan ya, kalian siapkan ya. Nanti si jawabannya ya. Jadi kalian ini dulu bilang, oh Bu, saya mau mengerjakan. Nah, nanti silahkan kerjakan. Nah, terus si jawabannya difoto, kirimkan ke chat ya. Kalau nggak dikirimkan ke chat juga boleh dikirimkan ke WA group gitu. Nah, jadi hari ini saya pikir cukup dulu ya. Dan kalian bisa akses tadi, bisa pelajari lagi YouTube-nya serta filenya ya, yang slide-nya tadi, karena tadi ada yang tidak berubah ya. Gitu. Dan insya Allah kalau saya sudah ketemu, nanti yang e-book-nya juga akan saya share. Ya demikian mungkin untuk perkuliahan kali ini, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, silahkan. Kalian kan ini semester 3 ya. Ada yang terkendala dengan akses? Semua sudah punya akun Unpad? Ya, baik. Ya sudah, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, baik ya, kita tunggu aja. Kak Vini hari Kamis ya praktikanya ya. Tolong diikuti ya praktikanya semua. Ya baik, kalau tidak ada lagi, terima kasih atas perhatiannya. Kita usai statistika ini, tetap sehat dan semangat ya. Dan insya Allah kita ketemu minggu depan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Maria.